Halo teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai anggaran utang dan juga modal. Baik, berikut nama-nama dari anggota kelompok 2. Adapun poin-poin pembahasan di mana yang pertama yaitu definisi utang dan faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran utang, yang kedua yaitu penyusunan anggaran utang, yang ketiga definisi, tujuan dan manfaat anggaran modal, yang keempat pentingnya anggaran modal dan jenis-jenis dari anggaran modal, yang kelima ruang lingkup anggaran modal, dan yang terakhir penyusunan anggaran modal. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi anggaran utang. Sebelum itu, penting untuk kita ketahui apa itu utang. Jadi, utang merupakan kewajiban yang masih kita harus bayarkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pemberi utang. Nah, anggaran utang sendiri merupakan sebuah skema yang menjelaskan cara suatu entitas seperti perusahaan atau lembaga memanfaatkan utang untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Dalam anggaran utang terdapat berbagai elemen, termasuk total utang yang akan dipakai, asal utang, periode utang, tarif bunga, dan juga strategi pelunasan hutang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Yang pertama yaitu ekspansi usaha dan yang kedua struktur modal. Pada ekspansi usaha, tujuan utama dari ekspansi ini merupakan untuk meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan. Karena ekspansi seringkali memerlukan investasi awal yang besar, perusahaan cenderung menggunakan utang sebagai sumber pendanaan untuk mempercepat pertumbuhan usaha tanpa harus mengganggu akumulasi modal internal. Lalu pada struktur kedua, yaitu struktur modal, di mana dalam menyusun anggaran utang, manajemen perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penggunaan utang dan juga ekuitas agar tercipta struktur modal yang sehat dan juga berkelanjutan. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran utang jangka pendek yang melalui beberapa tahap. Tahap pertama, Departemen Keuangan bekerjasama dengan Departemen Pembelian rutin mengumpulkan data pembelian dan syaratnya. Lalu tahap kedua yaitu menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu dan tahap terakhir yaitu menyusun anggaran utang usaha. Selanjutnya, penyusunan anggaran utang jangka panjang yang melalui 3 tahap. Tahap pertama, mengumpulkan data alat produksi yang akan dibeli. Kemudian tahap kedua, mengumpulkan data jangka waktu kredit bunga serta pembayarannya. Dan tahap ketiga yaitu menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang. Berikut ini saya berikan contoh untuk perhitungan anggaran utang jangka pendek yang bisa kita simak pada soal berikut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa pause videonya untuk detail soal terkait anggaran utang jangka pendek ini. Kemudian, kita diminta untuk susunlah jadwal pembayaran utang dan susunlah anggaran utang dengan syarat pembayaran 5/10N/30 ini. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama yang kita lakukan yaitu dengan menjumlahkan bahan mentah yang akan dibayar atau totalkan semua yang ada pada tabel ini sehingga kita mendapatkan 77.500.000. Kemudian langkah berikutnya yaitu menghitung pembayaran tunai dan kredit, di mana pada bulan Januari yaitu pembeliannya sebesar 9 juta didapatkan dari ini. Kemudian pembayaran tunai didapatkan dari rumus 40% dikali pembelian atau 40% dikali 9 juta mendapatkan 3.600.000. Kemudian pembayaran 20% yaitu didapatkan dengan rumus 20% dikali pembelian atau 20% dikali 9 juta mendapatkan 1.800.000. Kemudian 20% ini mendapatkan potongan sebesar 5% seperti syarat 5/10 ini. Sehingga 5% dikali dengan 1.800.000 mendapatkan 90.000. Selanjutnya 30% dikali dengan pembelian yaitu sebesar 2.700.000. Sehingga total dibayar bulan tersebut yaitu didapatkan dengan menjumlahkan total pembayaran 20% dikurang dengan potongan 5% ini, lalu ditambahkan dengan 30%, sehingga kita membayarkan 4.410.000 untuk bulan Januari. Kemudian selanjutnya 10%, pembayaran 10% yaitu didapatkan dengan rumus 10% dikali pembelian, sehingga 10% dikali 9 juta mendapatkan 900.000. Sehingga sisa utang bulan Januari yaitu 900.000. Hal ini didapatkan karena 10% tersebut diasumsikan masuk ke bulan berikutnya, karena 30 hari tidak mesti masuk ke bulan saat bulan transaksi tersebut dilakukan. Begitupun seterusnya sampai bulan Juni.
Kemudian langkah yang ketiga yaitu menyusun pelunasan utang. Pertama yaitu pada bulan Desember didapatkan utang 2 juta. Ini dapat dari soal yaitu seperti diketahui saldo utang per 31 Desember 2022 yaitu sebesar 2 juta. Jadi utang bulan Desember ini akan dibayarkan pada Januari sebesar 2 juta. Selanjutnya utang bulan Januari yang dibayarkan pada bulan Januari sebesar 4.410.000 ini didapatkan dari total yang dibayarkan bulan tersebut, sehingga mendapatkan jumlah pembayaran pelunasan pada bulan Januari sebesar 6.410.000 didapat dari menjumlahkan 2 juta dengan 4.410.000. Kemudian utang bulan Januari yang akan dibayarkan pada bulan Februari sebesar 900.000 ini didapatkan dari sisa utang bulan Januari yang akan dibayarkan pada bulan Februari. Kemudian utang bulan Februari yang dibayarkan pada bulan Februari sebesar 5.880.000 didapatkan dari total dibayar pada bulan tersebut atau total dibayarkan pada bulan Februari. Sehingga jumlah pembayaran pelunasan pada bulan Februari yaitu dengan menjumlahkan 900.000 ditambah dengan 5.880.000 mendapatkan 6.780.000. Nah, begitupun seterusnya sampai bulan Juni kita mendapatkan sisa sebesar 1.250.000 ini akan dibayarkan ke bulan selanjutnya, sehingga kita mendapatkan semua jumlah pembayaran sebesar 47.725.000. Langkah selanjutnya yaitu menyusun anggaran utang, di mana pada bulan Januari didapatkan utang awal sebesar 2 juta. Ini didapatkan dari sisa utang bulan Desember yang akan dibayarkan pada bulan Januari. Nah, kemudian utang neto 5.310.000 ini didapatkan dari utang neto pada bulan Januari, yaitu pertambahan antara 4.410.000 ditambah 900.000 menghasilkan 5.310.000. Sehingga jumlah utang 7.310.000 ini didapatkan dari pertambahan utang awal dengan utang neto, sehingga mendapatkan total tersebut. Kemudian pembayaran pelunasan 6.410.000 ini didapatkan dari jumlah pembayaran pelunasan pada bulan Januari. Nah, sehingga utang akhir pada bulan Januari sebesar 900.000 didapatkan dari pengurangan jumlah utang dengan pembayaran pelunasan, yaitu 7.310.000 dikurangi 6.410.000 mendapatkan 900.000. Nah, begitupun seterusnya sampai bulan Juni masih dengan rumus yang sama, kita mendapatkan sisa utang atau utang akhir sebesar 1.250.000. Jumlah ini sama dengan seperti di tabel jumlah pelunasan utang. Jadi utang ini akan dibayarkan pada bulan berikutnya yaitu bulan Juli. Nah, sekian untuk pembahasan studi kasus anggaran utang jangka pendek. Untuk anggaran utang jangka panjang bisa kita simak berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal untuk utang jangka panjang. Teman-teman dapat mempause video berikut untuk membaca soalnya dan juga membaca sedikit keterangan yang telah saya tampilkan mengenai bunga anuitas. Baik, langsung saja masuk ke soalnya, yang dimana dari soal tersebut diminta rincian perhitungan anggaran utang dan juga tabel anggaran utang. Langsung saja, untuk rincian perhitungan anggaran utang didapatkan rumus yaitu A sama dengan P, I dalam kurung 1 ditambah I pangkat T, dibagi 1 ditambah I dalam kurung pangkat T, dikurang 1. Maka mendapatkan angsuran atau anggaran angsuran utang per tahunnya sebesar 3.856.387. Langsung saja masuk ke tabel anggaran utang. Untuk mendapatkan tabel anggaran utang ini perlu kita ketahui jangka waktu untuk pinjamannya yaitu sebesar 6 tahun di soal. Kita buat anggarannya tuh selama 6 tahun. Untuk mencari tabel anggaran utang, yaitu pertama kita harus mencari anggarannya. Anggaran ini di mana di sini saya dapat menampilkan keterangan anggaran tahun pertama yaitu persenan bunga dikali dengan nilai kredit, yaitu 9% dikali dengan 15 juta. Menghasilkan 1.350.000. Lalu untuk bunga utangnya juga sama 1.350.000 dan utang yang kita miliki yaitu sebesar 15 juta. Untuk tahun keduanya, anggarannya sudah kita ketahui yaitu sebesar 3.856.387. Lalu selanjutnya mencari bunga utang, di mana bunga utang ini
dicari dengan cara persentase bunga dikali dengan sisa utang tahun sebelumnya, di mana 9% dikali dengan 15 juta menghasilkan 1.350.000. Lalu, setelah mencari bunga utang, lalu kita mencari pokok utang, di mana pokok utang ini dicari dengan cara anggaran dikurang dengan bunga utang. Di sini anggarannya 3.856.387 dikurang dengan 1.350.000 menghasilkan 2.506.387. Setelah mencari pokok utang, maka kita dapat mengetahui sisa utang pada tahun kedua ini, di mana dicari dengan cara utang tahun sebelumnya dikurang dengan pokok utang. Jadi tahun sebelumnya yaitu 15 juta dikurang dengan 2.506.387 menghasilkan 12.493.613. Untuk tahun-tahun selanjutnya yaitu sama saja langkah-langkahnya dan juga keterangan yang di sini sudah saya tampilkan untuk mempermudah menghitung dan mencari anggaran utang. Baik, saya akan menjelaskan definisi tujuan dan manfaat anggaran modal. Anggaran modal merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Modal sendiri adalah selisih lebih antara harta dan utang. Anggaran modal adalah proses perencanaan yang dilakukan untuk menentukan nilai dari suatu anggaran modal berdasarkan hasil evaluasi penggunaan modal dalam pelaksanaan proyek atau investasi tertentu. Selanjutnya ada tujuan anggaran modal menurut Astono 2021. Yang pertama, mencapai sasaran dalam pengembalian keputusan investasi dan pengeluaran pembelian barang modal. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme dan keterampilan manajerial personil organisasi dalam menganalisis proyek investasi yang diusulkan. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan keuntungan dari kegiatan operasional dan proyek investasi perusahaan. Adapun manfaat anggaran modal menurut Astono, yang pertama, memprediksi jumlah modal yang akan digunakan. Yang kedua, memprediksi risiko dalam pembekalan modal. Yang ketiga, menyusun sistem kerja yang lebih efisien. Yang keempat, memprediksi keuntungan dari proyek yang dijalankan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Dan yang keenam, meningkatkan atau meminimalkan kemungkinan timbulnya utang. Baik, selanjutnya ada pentingnya anggaran modal dan jenis-jenis anggaran modal. Nah, yang pertama ada pentingnya anggaran modal, yaitu untuk pengaruh keputusan pengaruh modal terhadap jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitas jika salah langkah. Yang kedua ada penganggaran yang efektif meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas dalam penambahan aktiva, serta pengeluaran modal sangatlah penting untuk pertumbuhan perusahaan. Nah, adapun jenis-jenis anggaran modal, yang pertama ada analisis throughput, yang dimana merupakan bentuk analisis yang kompleks namun akurat. Yang kedua ada analisis discount cash flow. Analisis ini yang menggunakan pendekatan arus kas terdiskonto. Ketiga ada analisis pengembalian, yang dimana merupakan bentuk analisis yang paling sederhana dan sering digunakan karena cepat dan mudah dalam pengambilan keputusan proyek. Selanjutnya ada ruang lingkup anggaran modal, yang dimana anggaran modal mencakup rencana pengeluaran investasi jangka panjang seperti pembelian aset tetap, perbaikan infrastruktur, dan pengembangan fasilitas. Ya, contoh pengeluaran modal meliputi yang pertama pembelian mesin dan peralatan, kedua pembangunan pabrik, ketiga peningkatan teknologi informasi, dan terakhir proyek penelitian dan pengembangan. Baik, materi selanjutnya itu penyusunan anggaran modal. Yang pertama ada payback period. Payback period merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghitung lama waktu yang dibutuhkan agar jumlah investasi awal dapat kembali dari total arus kas masuk yang dihasilkan oleh proyek. Rumus untuk menghitung payback period adalah payback period sama dengan investasi awal dibagi dengan kenaikan penghasilan atau penghematan biaya. Adapun contoh kasusnya, misalkan suatu investasi yang bernilai 18 juta diperkirakan mampu menghemat biaya tunai setelah pajak sebesar 3 juta per tahun, maka payback periodnya dihitung sebagai berikut. Payback period sama dengan investasi awal dibagi kenaikan penghasilan atau penghematan biaya. Maka payback period sama dengan investasi awalnya sebesar 18 juta dibagi dengan kenaikan atau penghasilan atau penghematan biaya sebesar 3 juta. Jadi untuk payback periodnya sebesar 6 tahun. Baik, untuk metode yang selanjutnya yaitu Counting Rate of Return atau ARR. ARR merupakan metode penilaian investasi yang menilai kelayakan proyek berdasarkan laba bersih yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah investasi yang dikeluarkan, tanpa mempertimbangkan arus kas dan nilai waktu uang. Adapun rumus untuk ARR yaitu ARR sama dengan laba neto atau laba bersih tahunan dibagi dengan investasi dikali dengan 100%. Adapun contoh kasusnya yaitu investasi awal sebesar
6.500.000 diperkirakan berumur 20 tahun. Harus masuk kas per tahun sebesar 1 juta dan depresiasi per tahunnya dengan metode garis lurus sebesar 325.000. ARR proyek ini adalah ARR sama dengan laba neto atau laba bersih tahunan dibagi investasi dikali dengan 100%. Jadi untuk laba neto atau laba bersih tahunannya itu 1 juta dikurang 325.000 dibagi dengan 6.500.000. Setelah itu dikali dengan 100%, maka hasilnya itu 10,4%. Jadi pengembalian investasi per tahunan dari proyek tersebut adalah 10,4% dari investasi awal. Nah, jika berdasarkan rata-rata investasi, kita sebelumnya harusnya mencari rata-rata investasinya terlebih dahulu. Karena belum diketahui berapa rata-rata investasinya, maka rata-rata investasi sama dengan investasi awal ditambah nilai akhir dibagi 2. Rata-rata investasi sama dengan 6.500.000 ditambah 0 dibagi dengan 2, maka menghasilkan 3.250.000. Untuk nilai akhirnya mengapa 0? Karena di soal tidak dicantumkan berapa nilai akhirnya. Jadi dalam akuntansi jika tidak dicantumkan dalam soal, maka untuk nilai akhirnya diasumsikan sebagai 0. Setelah itu kita mencari ARR-nya. ARR sama dengan laba neto atau laba bersih tahunan dibagi investasi dikali dengan 100%. Maka 1 juta dikurang 325.000 dibagi dengan 3.250.000, maka mendapatkan 20,8%. Jadi jika menggunakan rata-rata nilai investasi selama umur proyek, pengembalian tahunannya adalah 20,8%. Baik, yang ketiga itu adalah terhadap perhitungan MPV, yang dimana metode evaluasi investasi yang menghitung selisih antara nilai sekarang dan dari semua arus kas masuk dan nilai sekarang dari semua arus kas keluar selama umur proyek. Rumusnya sebagai berikut. Nah, adapun contoh soalnya, yaitu PT ABC melakukan investasi sebesar 45.000, proses selama 3 tahun 2.500 tingkat suku bunga 10%. Maka untuk pencariannya 22.500 didapat dari soal per 1 tambah 10% pangkat 1. Nah, selanjutnya ditambahkan ini pangkat 2, pangkat 3 itu artinya 3 tahun. Nah, berdapatlah hasil dari perhitungan ini yaitu 10.954. Nah, maka usul tersebut diterima karena PT ABC ini memiliki NPV positif yaitu 10.954. Nah, jika ini negatif, maka proyek tersebut akan ditolak. Nah, keempat ada perhitungan internal rate of return atau IRR adalah metode yang menghitung tingkat pengembalian investasi di mana nilai sekarang dari seluruh arus kas masuk akan sama dengan nilai investasi awal, atau dengan kata lain NPV sama dengan 0. Rumusnya itu sebagai berikut. Nah, contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Nah, untuk kita pembahasannya kita menggunakan metode coba-coba. Misalnya P1 adalah 19%, maka C1 adalah misalnya PV dapat dilihat dari tabel sebagai berikut. Nah, untuk mencari PFIF ini kan 19%, yaitu 1/1 ditambah 19% atau 0,19 pangkat 1 untuk mencari tahun kedua, untuk tahun ketiga pangkat 2, untuk tahun ketiga dan sampai ke 6 sama seperti untuk mencari tahun pertama. Maka didapat hasil PV itu adalah 50 juta dikalikan 0,84, dapat hasilnya 42,2 juta. Nah, maka kita dapat hasilnya MPV total itu 640,26 juta. Maka dapatlah hasil perhitungan MPV ini, hasil PV hasil dikurangi PV pengeluaran, maka PV hasilnya 640,26 juta dikurangi 640 juta, maka hasilnya 260.000. Untuk mencari P2-nya kita menggunakan misalnya 20%, maka perhitungannya didapatlah hasil total PV 619,91 juta. Ini untuk mencari perhitungan ini sama untuk cari perhitungan yang C1-nya. Maka didapatlah hasil PNPV sama dengan PV proses dikurangi PV outlays yaitu 19,91 juta dikurangi 640,26 juta, maka di hasilnya minus 29 juta. Nah, untuk mencari IRR-nya maka kita gunakan rumus ini dan mendapatlah hasil 19,1%.
Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video kami.